4140 alloy steel dengan heat treatment, annealing, normalizing, dan quenching. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Fikri Fernandi Ramadan, NRP 2711116. Saya Hidayat Abdullah, NRP 2711104. Saya Muhammad Rafi, NRP 2711103. Baik, langsung saja mungkin. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu IC 4140. Nah, ini sedikit penjelasannya. IC 4140 itu baja dengan komposisi 0,4% karbon, 0,79% mangan, 0,89% kromium, dan 0,16% molybdenum. Paduan baja ini termasuk baja paduan rendah, di mana di bawah dari 10%. Kemudian dikenal karena kekuatan, ketangguhan, dan ketahan aus yang bagus. Nah, baja ini bersifat weldable, mampulas. Nah, baja IC 4140 ini biasa digunakan aplikasinya untuk baut, poros, gear, as roda, connecting rod, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mechanical properties-nya ini bisa dilihat, mungkin sudah umum. Nah, untuk kami melakukan praktikum ini dengan beberapa proses. Yang pertama adalah cutting, kemudian treatment, kemudian mounting, polishing, etching. Kami di sini menggunakan hitam, dan terakhir itu pengamatan. Di sini kita melakukan 3 treatment. Jadi IC 4140 tahun pelakuan ini diberikan annealing, normalizing, sama quenching. Di sini tujuan kami kenapa memberikan seperti ini, karena kami yang mengetahui mikrostruktur dari IC 4140 ini ketika diberi perlakuan yang berbeda. Jadi di sini bisa dibaca annealing spesimen IC 4140 dipanaskan pada temperatur 800 derajat, kemudian di-holding selama 30 menit dan didinginkan secara lambat di dalam tungku furnace. Semuanya berlaku untuk semua spesimennya. Tidak ada parameter yang berubah, temperaturnya tetap sama dan waktu holdingnya tetap sama. Hanya saja untuk pendinginannya pada annealing itu di dalam tungku furnace, pada normalizing itu di dalam udara terbuka, dan quenching itu kita menggunakan media pendingin yaitu oli. Ini adalah hasil dari pengamatan kami. Ini hasil annealing IC 4140, mikrostrukturnya seperti ini pada perbesaran 200 kali, dan ini adalah mikrostruktur IC 4140 pada perbesaran 500 kali. Jadi di sini mungkin bisa dilihat ya, ketika baja IC 4140 ini diberi perlakuan annealing, yang keluar adalah ferrit yang putih ini dan perlit, dan terlihat bahwa mikrostruktur dari perlit sendiri kasar karena adanya pendinginan lambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayat. Di spesimen kedua di perlakuan normalizing, ini terlihat mikrostruktur pada sebesar 200 kali. Nah, di sini terlihat mikrostruktur frame dan perlit. Frame di situ dan perlit di komposisi frame itu lebih kecil, dan rendah terbentuk ini perlit medium, beda seperti tadi di perlakuan annealing. Di spesimen selanjutnya di perlakuan quenching, di sini terlihat struktur frame dan matensit. Di sini terlihat matensit dari sini kan itu lebih strukturnya lebih tajam. Itu terbentuk fase matensit. Nah, kenapa terjadi struktur seperti itu? Karena berdasarkan diagram kromium molybdenum state 4140, di yang merah itu di perlakuan annealing, di situ terjadi dengan lambat, dan di situ terjadi transformasi yang dimulai pada titik ini hingga pada titik ini. Nah, di situ fase yang terbuat tadi ada perlit kasar, sedangkan di spesimen kedua normalizing yang pada hijau ini transformasi mulai pada titik ini dan pada titik ini. Dan di situ terjadi fase fire dan perlit medium seperti itu, dan sudah tadi di sini mungkin ada terjadi perkumpulan perlit yang berbeda. Karena kenapa
pada saat terjadi formasi itu terjadi perbedaan. Jadi apa ya? Seperti ukurannya itu berubah gitu, jadi terjadi formasi di situ sehingga ukurannya itu nggak semuanya sama. Kulit medium ini nggak semuanya ukurannya sama. Sedangkan di pelakuan yang ketiga yaitu quenching, di sini terjadi dengan cepat sehingga fase yang masih menyentuh di hidung dari sini sehingga fase yang terbentuk di sini ada fase latensinya di situ. Nah, ini kesimpulan dari observasi yang kami lakukan, yaitu dengan pelakuan berbeda maka akan menghasilkan struktur itu juga berbeda. Pada hasil ini menjadi terbentuk fase vario dan bentuk kasar, dengan fase menjadi vario dan vario medium, sedangkan di quenching menghasilkan fase vario dan intensif, sehingga menyebabkan perbedaan dari sifat model tersebut. Nah, itu bisa kami jelaskan. Mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Retno. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa sumber, mungkin teman-teman baca di jurnal atau dimanapun, kenapa pakai etika perlakuan ini? Karena soalnya setiap belajar itu nggak bisa diperlakukan dengan perlakuan panas sembarang. Yang kedua, ini menggunakan etsa apa? Terima kasih. Saya untuk menjawab, jadi etsa yang gabungan ini ada etsa metal, tadi etsa saja. Dan kemarin kami baca di kalau misalnya semua di ASM A332, di situ dijelaskan peralatan apa saja, pada teman-teman apa saja yang dihasilkan, yang harus diperbolehkan pada peralatan seperti ini. Kenapa memilih 3 perlakuan ini? Selain kan tadi di awal sudah disebutkan 3 perlakuan ini dipilih untuk memperlihatkan perbedaan struktur. Nah, maksud saya itu kenapa 4140 itu harus diperlakukan angling? Kenapa enggak? Maksudnya kenapa memilih angling normalizing quenching? Apa belajar? Kenapa kami memilih seperti ini? Ya, kami ketika memilih spesifik kenapa, ketika kami memilih 4140 dan perlakuannya apa, jujur kami masih belum membaca juga. Ketika pertama kali itu, ketika melakukan material, dan kami memang memilihnya annealing, normalizing dan quenching, dan kami juga jujur kami kurang tahu kalau misalnya baca IC40 ini misalnya tidak bisa diberi perlakuan seperti ini. Dan kami hanya yaudah ketika kami memilih untuk praktikum, jadi yaudah kami memilih annealing, normalizing dan quenching karena perlakuan panas seperti ini yang umum dipakai seperti itu. Jadi kami ya mohon maaf kami nggak melihat jurnal kenapa harusnya ada perbedaan untuk perlakuan pada setiap baja seperti itu. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Teman-teman saya di sini saya mau tanya, di sini kan tadi spesimennya sudah dijelaskan tadi komposisinya itu 0,4% karbon sekitar seperti itu, terus yang lainnya itu malah komposisi yang lain seperti keromangan dan lain-lainnya itu malah lebih besar. Nah, di situ kira-kira pengaruhnya terhadap struktur mikro ini seperti apa sih kok? Misalnya di sini dianalisa dengan menggunakan mikro itu dengan ini kok nggak kelihatan di apakah dia mungkin nggak terbentuk sebagai presipitat atau seperti apa? Nah, terus pertanyaan kedua di sini kan kalian menggunakan waktu holding 1 jam, itu dasarnya seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab dan bisa menambahkan. Mungkin pada dasarnya ini kita ingin melihat struktur ini, dan memang kalau yang menurut yang saya baca gitu kemarin di ASM E332. Nah, itu di situ bahwa paduan itu akan mempengaruhi terhadap sifat mekaniknya. Nah, di sini
yang mempengaruhi kenapa tidak muncul, karena kita di sini menggunakan larutan headset hitam. Itu yang pertama, dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dari masnya tadi kurang lama lihatnya, mungkin di sini kita menggunakan holdingnya itu tidak 1 jam, tapi hanya sekedar 30 menit. Nah, 30 menit tidak 1 jam, Mas. Jadi ada saran dari itu apakah berdasarkan dimensi atau Kenapa tidak 1 jam? Ya, jadi seperti yang sama tadi, jadi kondisi awal kami sama pelabuhan itu kami masih belum berangkat jurnal mengenai perlakuan yang kami lakukan di sini. Nah, kami di sini mencoba dengan waktu holding 30 menit karena memang di sini rata-rata untuk perlakuan holding IC baja software itu kita 30 menit dan alhamdulillah di hasil mikroskop kami itu ukuran kami ya keluar yang seperti partai dalam tensi atau ini sebenarnya untuk menimbulkan masalah kemampuannya karena ya yang untuk spesimen dari kelompok kami itu sudah ada jumlahnya, itu berdasarkan dimensinya. Yang untuk spesimen awal saya itu yang benar itu kan kami hitungannya saya lupa berapa, itu dapatnya 1 jam. Untuk spesimen yang kedua karena yang pertama hilang, kami pakai setengah dari yang sudah tadi. Makanya yang setengah itu kami pakai 1 jam. Itu tambah. Ya, terima kasih mungkin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup saja. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.